Salam saudara-saudara, saya sejak awal, bahkan sebelum saya Kristen, ketika saya Muslim maksudnya, saya sudah meminta kepada pemerintah waktu itu SBY untuk membubarkan MUI. MUI ini adalah wadah bagi keinginan pemerintah untuk mendukung kegiatan pembangunan pemerintah, terutama pada zaman Soeharto, agar MUI mengeluarkan fatwa-fatwa dalam mendukung pembangunan nasional, terutama masalah KB, keluarga berencana pada zaman Soeharto itu. Nah, KB memberikan instruksi boleh ber-KB dengan menimbang masalah kemampuan memberikan makan dan minum kepada anak agar cukup 2 saja itu anak. Tetapi akhirnya MUI ini liar dan sampai sekarang ini ngawur semua. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan bahkan menimbulkan kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Inul dipersekusi karena joget ngebornya itu dan bersengketa dengan Oma Irama. Akhirnya Inul datang sujud kepada Oma Irama ketika itu. Nah, ini saudara-saudara, dan sampai ngawur sekali ini MUI karena dia terlibat di dalam tindakan terorisme. Tim Densus 88 anti teror menangkap 3 orang terduga teroris di Bekasi. Salah satunya merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Densus 88 telah melakukan penelusuran sejak 2019 dan didapat bukti keterlibatan dalam kelompok teroris JI. Tiga orang yang diamankan tim Densus 88 di Bekasi, masing-masing Farid Okbah, Zaid An-Najah, dan Anung Al-Hamati. Saat penangkapan, tim Densus telah berkoordinasi dengan pengurus RT setempat untuk menyaksikan penangkapan. Yang menghebohkan, Ahmad Zaid diketahui merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Namun, Mabes Polri menampik dugaan adanya kriminalisasi. Penangkapan terhadap terduga teroris melewati proses panjang penelusuran sejak tahun 2019. Selain itu, penyidik Densus 88 memiliki bukti yang sangat kuat keterlibatan dalam kelompok teroris JI sebagai Dewan Syuro. Keterangan 28 saksi. Ini merupakan para tersangka yang telah tertangkap terdahulu, ya, menerangkan kepada penyidik bahwa ketiga orang tersebut terlibat di dalam aktivitas pendanaan kelompok teroris JI ini. Ya. Transformasi dari JI itu dan tertangkapnya para Wijayanto, kemudian hingga ditangkapnya salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan kedepannya bagi kami di Majelis Ulama Indonesia, salah satu yang akan kita lakukan adalah sebagai bentuk penjagaan dan upaya pembersihan di internal adalah profiling itu sendiri. Dari Bekasi dan Jakarta, iNews melaporkan. Tim Densus 88 Tidak mau diakui juga oleh pemerintah. Sekarang masa ketua MUI tidak tahu aktivitas anak buahnya? Karena ini bukan MUI seperti yang di Lampung ataupun di Bengkulu. Di sana juga mereka melakukan kegiatan yang sama, yaitu terorisme itu. Dan beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang ditembak di
depan kantor MUI. Itu siapa itu? Dia yang meminta uang kepada MUI supaya mengeluarkan uang operasional. Sehingga sampai sekarang siapa yang ditembak itu? Karena MUI malu menyebutkan anak buahnya yang terlibat tekolisme ini. Padahal mau berhenti tekolisme salah, meneruskan itu perintah kitab suci. Misalnya di dalam surat ke-8 ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minal ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan persiapkanlah apa saja, segala sesuatu menurut kemampuanmu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan, garis bawahi menggetarkan, padahal itu untuk mentekolisme, turhibu nabihi, untuk mengancam musuh Allah, musuhmu, dan musuh orang-orang yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahui. Apa saja yang diinfakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Perintah Quran melakukan itu. Jadi saudara-saudara boleh tanya kepada kiai Anda. Tetapi memang bagus Departemen Agama melencengkan terjemahan ini menjadi menggetarkan. Padahal menteorisime. Ini satu tindakan ya bagus bagi Muslim Indonesia, bagi keselamatan bangsa bagus, tetapi Departemen Agama telah salah menerjemahkan kalimat turhibu nabihi aduwallah. Kemudian ada lagi, lebih parah lagi dari itu, ayat 67-nya, tadi ayat 60 surah ke-8. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhana fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuh-musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi perintah ini kan termasuk 300 ayat itu. 300 yang harus dihapuskan dari bangsa ataupun kitab suci Indonesia. Oh, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Misalnya, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tapi mana ada contoh dari Nabi yang tidak melampaui batas? Semua melampaui batas. Hanya karena orang Yahudi dan orang Kristen tidak mau masuk agama itu, dibantai habis 5.000 orang Yahudi dan orang Nasrani di Madinah itu. Ngek semuanya. Bahkan dalam kasus bagaimana Bani Najran itu dihabisin tanpa ampun. Digali dulu itu lubang untuk menguburkan ribuan orang itu. Kemudian laki-laki yang dewasa diikat semuanya. Kemudian
Setelah digali lubang, kemudian ditaruh papan di atas lubang yang menganga itu, suruh maju satu persatu, berjalan di atas papan itu. Jalan, langsung ditebas lehernya. Nabi Muhammad pertama yang melakukan penebasan itu. Sampai dia pusing karena sudah banyak yang leher orang yang putus. Dan tidak ada sore hari itu sampai besok paginya suara, kecuali suara raungan, teriakan orang yang lehernya putus yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada. Janganlah melampaui batas itu. Tapi apa yang saya baca dari seluruh sejarah, dari kitab-kitab sejarah, tidak ada peperangan hanya untuk memberi setengah pelajaran. Tidak, dihabisin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bla 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 bla. Dan ngekinlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Ngek. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali, nah ada kecualinya, jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ini juga 300 ayat yang harus dicopot. Dan begitu banyaknya ayat-ayat yang harus dicopot itu, saudara-saudara. Surat 47, ayat 47. Dan seterusnya. Jadi, bubarkan MUI karena di dalamnya itu banyak sekali penjahat-penjahat. Karena MUI itu banyak uangnya, saudara-saudara. Sebelum diambil alih oleh siapa namanya? Oleh pemerintah, sertifikat halal haram itu. Dan semakin ngawur. Apalagi dipegang oleh si Haikal Hasan. Ba'lawi yang salah diangkat oleh Prabowo ini. Itu orang yang tidak bermoral itu. Si Haikal Hasan itu. Gak pantas sama sekali untuk menjadi pemimpin, apalagi untuk menjadi menteri. Ini keterlaluan memang Pak Prabowo ini mengangkat orang yang bukan pada tempatnya. Hanya membuat dan memberatkan tugas pemerintah. Kenapa? Karena halusinasinya itu. Bubarkan MUI, juga bubarkan PGI. Sama-sama organisasi, bukan organisasi preman. Baik MUI maupun PGI itu. Nggak ada gunanya. Oh, kami akan melakukan, sebelum pendeta Saifuddin Ibrahim itu datang, kami sudah mendatangi tempat persekusian massal itu. Terlambat PGI, kamu pengecut. Pendeta-pendeta dan hamba Tuhan yang tidak kompetensi di dalam melakukan tugas-tugas itu. Orang MUI Kabupaten Sukabumi saja berani ngomong, jangan dibawa ke ranah hukum. Harus. Bagaimana menteror orang yang sedang beribadah. Sampai mereka, anak-anak itu mengalami trauma, ketakutan dengan suara keras. Lalu ada suara
toa masjid itu. Anak-anak kecil sekarang merinding mendengar nama Allahmu itu disebut di setiap teriakan 5 kali sehari itu. Berbicaralah yang benar, saudara-saudara. Dan saya nggak akan berhenti, saya akan terus berbicara. Masalah kebobrokan dari pengajaran Anda semua ini. Saya nggak akan berhenti, terus saya akan sampaikan. Sementara kalian putus asa menghadapi betapa banyaknya Muslim yang pindah keyakinan. Bukan dari sehari 2 hari ini. Dan akan terus menerus. Karena kalian tidak mau bertoleransi dan damai. Apalagi di Jawa Barat itu. Ini adalah suku yang kelihatannya sopan santunnya tinggi. Sudah berbudaya tinggi itu. Bayangkan itu Kabupaten Banten aja. Kabupaten Banten tidak boleh ada satu gereja pun. Kamu akan kena malapetaka terus, Bupati Banten. Gak bisa kamu. Kabupaten Banten atau kabupaten apa itu ya? Lupa lagi. Kan Provinsi Banten. Jawa Barat itu. Begitu saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.